Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala baldana baldatan thayyibatan wa rabban ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin sebangsa dan setanah air yang hebat, merah putih indah berkibar, siswa berbaris di hadapannya. Hadirin apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut kodratnya, manusia memiliki hasrat untuk hidup bermasyarakat. Menurut Aristoteles, manusia disebut sebagai zoon politikon, yakni makhluk sosial. Dalam kehidupan bersosial, masing-masing individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan perbedaan inilah yang terkadang menimbulkan terjadinya konflik dan gesekan antar masyarakat. Maka dari itu hadirin, perlu adanya sebuah sistem untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, dan sistem yang dianggap paling relevan sampai saat ini adalah sistem demokrasi. Hadirin, Sidney Hook, seorang filsuf asal Amerika, mendefinisikan demokrasi, yakni bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat penting, baik langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas dan diberikan secara bebas kepada rakyat. Dengan demikian hadirin, demokrasi berkeinginan menyamakan derajat kedudukan warga negara di muka undang-undang dengan tidak memandang asal-usul, etnis, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demokrasi juga terwujud dalam pemerintahan Islam. Hal ini terbukti dari apa yang dikemukakan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang maknanya adalah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang paling rajin bermusyawarah dengan para sahabatnya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirin, bisa kita lihat juga dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin, di mana para khalifah dipilih melalui sistem syura atau musyawarah. Namun sayang hadirin, ketika runtuh pemerintahan Khulafaur Rasyidin, demokrasi sering dikritik tidak lagi sesuai dan relevan dengan prinsip-prinsip Islam. Lantas, bagaimana sebenarnya konsep demokrasi dalam perspektif Al-Quran? Sebagai jawabannya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Etika Demokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka berkat rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, maka pasti mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil di dalam Liyaddaq Baru Ayatih menjelaskan makna wasyawirhum fil amr. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling sempurna akalnya untuk bermusyawarah. Hal ini dikarenakan manusia walaupun ia mencapai derajat akal yang paling tinggi sekalipun, ia masih butuh dengan ide-ide orang lain. Senada dengan hal tersebut, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar di dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang layak untuk dimusyawarahkan, karena hal ini dapat membuka cakrawala berpikir dan menarik kecintaan masyarakat. Hal ini mewajibkan hadirin para pemimpin agar bermusyawarah dengan alim ulama dalam urusan-urusan agama, bermusyawarah dengan panglima perang dalam urusan peperangan, bermusyawarah dengan pemuka masyarakat dalam hal-hal yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan umat, dan bermusyawarah kepada sekretaris, pegawai, dan para menteri untuk membuat negara menjadi maju. Bahkan hadirin, saking pentingnya musyawarah dalam tatanan sebuah negara, Imam Qurtubi menyebutkan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang wajibnya mencopot pemimpin yang enggan untuk bermusyawarah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian, demokrasi dalam Islam menempati posisi yang sangat apik apabila mampu dijalankan dengan baik. Syekh Ali Jum'ah mengatakan, innal jauhara ad-demokratiyyata min shamimil Islam, bahwa esensi dari demokrasi adalah ajaran Islam yang mendasar. Namun sayangnya hadirin, demokrasi dewasa ini sering disalahartikan dengan sebuah kebebasan mutlak, sehingga hadirin, inilah yang menyebabkan orang bertindak sewenang-wenang, apapun dilakukan asalkan hati senang, tidak peduli halal haram, yang penting pikiran tenang. Betul hadirin? Betul. Sebagai dampaknya, indeks demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan
tahun ke tahun. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Freedom House, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari 62 poin pada tahun 2019 menjadi 53 poin pada tahun 2023. Menurutnya indeks demokrasi ini membuat kita memikirkan kembali apa sebenarnya peran aktor politik dalam demokrasi. Lantas hadirin, bagaimana sebenarnya sikap demokrasi yang ditunjukkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila akhir ayat. Hadirin, ayat ini sebenarnya bersifat umum untuk seluruh manusia dalam menjalankan segala jenis amanah. Namun yang paling utama adalah untuk para pemimpin, para penguasa dan para elit politik agar mampu menjalankan pekerjaan dengan amanah, mencegah terjadinya kezaliman dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian hadirin, agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, maka hendaknya demokrasi yang kita jalankan di negara kita ini kita sesuaikan dengan prinsip-prinsip Al-Quran, yakni menjaga amanah dan menegakkan keadilan dalam demokrasi. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam buku Wawasan Al-Quran menyebutkan paling tidak ada 4 sikap demokrasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, bersikap saling memaafkan. Yang ketiga, memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan yang keempat, membulatkan tekad. Hal ini bermakna hadirin, apabila kita mau menegakkan demokrasi yang baik, maka masyarakat, elit politik, termasuk kita para aparatur sipil negara harus memiliki hubungan yang harmonis dan kedekatan dengan Allah agar apa yang kita inginkan bisa terwujud dengan baik, yakni terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana sebuah lagu. Buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, bersatu padu dalam kemenangan demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru sejahtera. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai sebuah kesimpulan. Al-Quran mendukung adanya sistem demokrasi, dan agar mampu menegakkan demokrasi dengan baik, maka kita semua unsur-unsur negara, baik profesor, para politisi, para akademisi, termasuk abdi negara dan seluruh masyarakat, untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya agar negara kita menjadi negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Akhirnya, makan kangkung pakai terasi enak dimakan saat hujan lebat. Mari kita jaga demokrasi demi Indonesia yang tangguh dan hebat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.